Terima kasih ya sayang. Aku akan membelikan apa saja saat aku lulus kuliah dan bekerja. Bayu memeluk Arah dari belakang, menciumi pundak istrinya. Iya mas, aku ikhlas membantu. Bukankah suami istri harus saling mendukung? Saut Arah, yang baru saja pulang bekerja. Arah bekerja di toko pakaian, sedangkan Bayu hanya bekerja serabutan dan kuliah di Fakultas Ekonomi semester akhir. Usia pernikahan mereka 1,5 tahun. Selama menikah, Bayu jarang memberikan uang belanja dengan alasan untuk biaya kuliah. Ara juga yang menutupi kekurangan kebutuhan biaya kuliah dan makan sehari-hari. Aku akan membelikan rumah, baju yang bagus, perhiasan. Pokoknya aku akan membahagiakan dirimu, Imbu Bayu. Aku janji. 6 tahun kemudian, di dalam kamar bernuansa putih, Ara berdiri di depan lemari. Perempuan itu bingung harus mengenakan pakaian apa. Tumpukan baju di lemari hanya seonggok barang berusang. Ara meraih blus warna putih dan rok lipat panjang hijau tua. Pakaian yang ia beli 2 tahun yang lalu. Pakaian yang masih layak dipakai untuk pergi ke pertunangan adik iparnya. Rambut panjangnya dikuncir supaya rapi. Dengan ujung jari telunjuk, Ara mengorek wadah lipstik yang habis, lalu dipoleskan di bibir. Lama banget, ngapain sih? Tegur Bayu. Dia menggendong Zora yang berusia 8 bulan. Sudah selesai, Mas. Ara mengenakan sepatu datar hitam. Apa nggak ada baju yang lain? Cibir Bayu. Nggak ada, Mas. Bayu memindahkan tubuh kecil Zora pada Ara. Ayo buruan. Ara mengikuti suaminya keluar rumah. Setelah mengunci pintu, Ara duduk di jok belakang motor. Mereka sampai di kediaman keluarga Bayu setelah menempuh perjalanan 15 menit. Ibu mertua Ara yang bernama Lastri menyambut di teras rumah. Ara, bajumu kok lusuh gitu? Wajah Astri berubah masam. Kamu di dapur saja, malu-maluin. Calon suami Dewi berasal dari keluarga berada, kaya raya. Tapi Bu, pokoknya di belakang saja, potong Lastri cepat. Bayu mendengus jengkel. 3 hari yang lalu, aku memberi uang 200. Seharusnya bisa buat beli baju baru. Ara memilih diam. Tidak ingin bertengkar di tempat umum. Uang 200.000 digunakan bayar listrik dan membeli baju untuk Zora. Sini, Zora sama ayah, biar bunda di dapur, ujar Bayu, meraih Zora dari gendongan Ara. Ara pun melangkah menuju belakang rumah. Di dapur tampak kesibukan 3 orang yang menyiapkan minuman. Mbak Ara kok di dapur? Tanya Bu Yanti. Lebih nyaman di dapur. Ara mencari alasan. Dia kemudian duduk di kursi kayu di sudut dapur. Rasanya sangat menyedihkan disisihkan oleh mertua, sedangkan suaminya tidak membela sama sekali. Setengah jam berlalu. Ara tidak bergerak dari kursi.
Dia hanya mendengarkan suara-suara penuh gelak tawa bahagia dari ruang tamu. Mbak Ara, bisa minta tolong? Ara menoleh. Tolong apa, Bu Yanti? Bu Yanti menaruh nampan kecil yang di atasnya ada segelas kopi hitam. Tolong antarkan kopi ini ke halaman depan. Ada supir yang minta kopi. Namanya Akmal. Ara berdiri, membawa nampan kecil ke halaman depan. Dia melihat seorang lelaki yang bersandar pada ban mobil bagian depan. Pak Akmal, lelaki itu menoleh. Ara tadinya menduga Akmal lelaki tua dan berbadan gendut. Ternyata lelaki berusia sekitar 30 tahun. Berbadan tegap, wajahnya tidak begitu jelas karena kondisi yang temaram dan tertutup topi. Ini kopinya, Pak. Ara mengulurkan segelas kopi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Di saat bersamaan, Bayu muncul di dalam rumah, menggendong Jora yang terlelap. Lebih baik bawa Jora pulang, kata Bayu. Antar kami sebentar, Mas, pinta Ara, mendekap sang buah hati. Jangan manja, Ara. Kamu bisa pesan ojek online, bentak Bayu. Boleh, saya antar istrinya, Pak, tanya Akmal. Silakan saja, saut Bayu. Dia lantas masuk kembali ke dalam rumah. Ara malu diperlakukan kasar di depan orang lain. Dia menyembunyikan matanya yang bersemburat air mata dari Akmal. Saya antar, Mbak. Kasihan putrinya. Sepertinya akan turun hujan, kata Akmal. Ia menaruh segelas kopi di ubin teras, lalu membuka pintu mobil. Silakan, Mbak. Perlahan Ara masuk ke dalam mobil. Ia menarik nafas supaya perasaannya lebih baik. Ara tidak bicara dengan Akmal sepanjang perjalanan. Terima kasih, Pak Akmal, ucap Ara. Begitu mobil merapat di depan rumahnya. Sama-sama, Mbak. Akmal turun dari mobil terlebih dahulu, memayungi Ara dan bayinya. Ara langsung masuk dalam rumah. Dia masih malu dengan perlakuan Bayu, hingga menghindari kontak mata dengan Akmal. Setiap pagi, Ara membuat rempeyek kacang dan donat gula. Untuk menutup kekurangan uang belanja, ia harus ikut mencari uang. Gaji Bayu sebagai karyawan biasa di Ardawangsa Group lebih besar dialokasikan untuk mencicil rumah. Ara hanya menerima uang belanja 1.200.000 setiap bulannya. Perempuan itu tidak mengeluh, berharap Bayu naik jabatan, sehingga gajinya pun ikut naik. Namun, setelah 5 tahun bekerja, suaminya masih sebagai staf administrasi. Setelah Bayu berangkat bekerja, Ara akan mengantar rempeyek kacang dan donat ke toko kue kecil milik Bu Tiah. Ara kemudian mampir ke rumah Bu Inah, perempuan yang dianggap sebagai ibunya sendiri. Ara yatim piatu. Ibunya meninggal waktu melahirkan. Sedangkan ayahnya meninggal karena sakit keras saat Ara duduk di bangku SMA. Ara, apa kamu tahu berapa persisnya gaji suamimu? Tanya Bu Inah.
4.200.000, jawab Ara. Cicilan kami ada 2, rumah dan sepeda motor. Mas Bayu juga punya utang lain, Bu. Itu kamu sudah cerita. Kamu pernah ikut acara kantor suamimu? Ara menggeleng kepalanya. Enggak pernah. Ara, aku agak curiga dengan suamimu. Maafkan aku. Kamu seperti istri yang enggak diurus. Tatapan Ara berpindah pada Jorah yang sedang menyusu. Kamu terlalu lugu, baik hati, percaya begitu saja. Ada baiknya kamu menyelidiki suamimu, Ara. Saran Bu Ina. Iya, Bu. Ara menghela nafas. Haruskah dia tidak mempercayai Bayu? Pernikahan mereka hampir 8 tahun. Sejak bekerja, Bayu memang lebih sering memperhatikan ibu mertua dan adik iparnya. Ara tidak berlama-lama di rumah Bu Ina. Teringat pekerjaan rumah yang belum selesai. Sampai di rumah, Ara segera membaringkan tubuh kecil Jorah di box bayi usang pemberian Bu Ina. Gerak kaki Ara terhenti saat melihat ponsel milik Bayu di atas kasur. Perangkat elektronik tersebut menyala dan mengeluarkan bunyi notifikasi pesan. Ara mendekat ke arah tempat tidur, meraih ponsel milik Bayu. Karena tidak dikunci, Ara bisa membuka pesan. Bayu, jangan lupa jatah bulanan untuk kami. Pesan dari Lastri 1 jam yang lalu. Makasih ya, Mas Bayu. Uang 4 jutanya sudah masuk perut. Emoji tertawa. Pesan dari Dewi. Ara terduduk di tepi tempat tidur, menaruh ponsel di pangkuan. Lalu ia meraih ponselnya sendiri. Ada 1 pesan dari Bu Rere yang memesan 3 kilogram rempeyek kacang. Ara berpindah ke status WA Dewi. Adik iparnya memamerkan ponsel dan tas baru dengan caption, Mas Bayu memang the best. Dua mata Ara memanas. Dia selama ini sangat berhemat. Bahkan untuk baju tidak pernah beli. Make up dan skincare pun tidak terjangkau. Makan pun dengan lauk sederhana, seperti tahu, tempe, dan telur. Selama ini, Bayu telah berbohong mengenai gaji. Ara tidak terima. Perempuan itu berganti pakaian dan meraih kain gendongan. Dia akan mendatangi tempat kerja Bayu.